Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatan wa salaman ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala fi ayatil ukhra wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang berbahagia ini tak henti-hentinya Allah mencurahkan rahmat, nikmat kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah akan selalu menambah kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semua lebih banyak dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melakukan renungan kehidupan yang sudah kita jalani. Mudah-mudahan dengan perenungan-perenungan itu hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Ada satu keinginan dalam kehidupan kita ini agar hidup ini menjadi hidup yang membahagiakan, yang dalam konsep Al-Quran disebut dengan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang tentu itu adalah merupakan cita-cita, harapan, keinginan dari setiap manusia. Hayatan thayyibah bukanlah kehidupan yang penuh dengan kemewahan harta, akan tetapi hayatan thayyibah adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, rasa rela, rasa kesabaran, rasa keikhlasan di dalam menerima semua cobaan yang diberikan oleh Allah, dan tentu juga rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, agar kita dapat menemukan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik, maka perlu kiranya kita mengetahui indikator, apa kriteria yang harus kita penuhi agar kehidupan yang kita jalani ini termasuk dalam kategori hayatan thayyibah.
Ada beberapa indikator atau kriteria. Yang pertama yaitu hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang di dalamnya dipenuhi dengan rizki yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah memerintahkan kepada setiap manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian terbujuk oleh bisikan-bisikan syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hayatan thayyibah itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi harta itu diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hayatan thayyibah tidak ditentukan oleh bergelimangnya harta, tapi cara memperolehnya dilakukan dengan cara yang tidak benar. Banyak manusia yang terbelenggu dalam gaya hidup hedonisme, gaya hidup berhura-hura, gaya hidup glamor dengan menggunakan harta yang tidak benar cara memperolehnya. Seakan-akan mereka hidupnya bahagia, bersukaria. Tapi pada dasarnya kehidupan mereka itu justru dinaungi oleh gelimang dosa. Karena harta yang mereka gunakan dicari dengan cara yang tidak benar. Makanya Allah tadi menyampaikan agar kita manusia tidak terjerumus dalam gaya hidup hedonisme yang kemudian menghalalkan segala cara di dalam mencari rizki atau mencari maisha bagi kehidupan kita. Ada yang mengatakan di dunia ini mencari yang halal, mencari yang haram itu susah, apalagi mencari yang halal. Ungkapan seperti itu tentu tidak benar, karena di dunia ini sebenarnya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Justru mencari yang haram itu sebenarnya susah, dan mencari yang halal itu lebih mudah. Mengapa manusia banyak berpandangan mencari yang halal itu lebih susah daripada mencari yang haram? Karena syaitan telah membutakan hati manusia, sehingga seakan-akan yang halal itu, yang baik-baik itu dianggapnya susah, padahal sebenarnya tidak. Nah, karena itu sekali lagi, agar hidup kita ini menjadi hidup yang hayatan thayyibah, hidup yang membahagiakan, hidup yang baik, maka mari kehidupan kita dan keluarga kita penuhi dengan rezeki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, Innallaha ta'ala yuhibbu ayyara abdihi ta'iban fit talabil halal. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah senang melihat hamba-hambanya di dalam mencari rezeki yang halal. Jadi Allah lebih suka melihat manusia ini di dalam mencari rezeki yang halal, makanya Allah menyediakan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kemudian indikator yang kedua, hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang dilandasi oleh hati yang pandai bersyukur.
qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur Allah akan lebih memperbanyak nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya menjadi lebih banyak dan lebih baik lagi. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini terasa bahagia. Syukur banyak dimaknai, diantaranya adalah syukur itu bermakna qanaah. Apa yang dimaksud dengan qanaah? Yaitu ridho bil qismi, ridho atas pembagian nikmat, pembagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada manusia ini. Ridho artinya merasa cukup, sehingga dia tidak pernah merasa kurang. Maka sikap qanaah ini bisa menghentikan sikap keserakahan hidup manusia. Orang yang tidak qanaah biasanya hidupnya menjadi serakah. Inginnya hidup ini bergelimang terus, sehingga ketika kemudian sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah itu terkurangi, dia merasa seakan-akan hidupnya ini sudah berakhir. Nah, orang yang qanaah tidak demikian. Berapapun, apapun yang diberikan oleh Allah, maka baginya itu sudah cukup. Ya, orang yang cukup itu tidak akan pernah merasa serakah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, qad aflaha man aslama wa ruziko kafafau wa qana'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah berislam, kemudian diberi rizki oleh Allah yang cukup, lalu Allah menjadikan sikap qanaah pada dirinya, dan dia karuniakan kepada hambanya itu karunia yang berlimpah. Nah, inilah sikap syukur yang harusnya kita tanamkan pada diri kita, yaitu bersikap qanaah, merasa cukup, ya, tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah menghujat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah, berapapun dia akan syukuri dengan sikap qanaahnya itu. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang selalu diliputi as-sakinah. Bagi seorang muslim, melakukan satu perbuatan salah dan dosa itu menjadi dirinya tidak tenang. Karenanya dengan keimanan dan amal soleh, kehidupan yang dijalani insya Allah akan terhindar dari dosa yang membuat dirinya menjadi tenang. Dan ini adalah indikator yang sangat esensial dalam hayatan thayyibah. Dosa menjadi faktor kegelisahan seorang manusia. Ketika dia telah melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahan itu tentu akan menghantui dirinya sampai kapanpun. Makanya berbuat dosa itu sangat menggelisahkan, sehingga Rasulullah di dalam salah satu sabdanya mengatakan, al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang, sedangkan ia sebenarnya tidak setuju kalau dosa itu diketahui oleh orang lain. Maka as-sakinah itu adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kehidupan yang tidak diliputi oleh dosa dan maksiat. Nah, itulah indikator yang ketiga dari hayatan thayyibah.
Kemudian yang keempat, yaitu kehidupan yang dilandasi sikap taat, patuh, dan ridho kepada Allah. Artinya dalam hidup ini yang kita cari tidak lain adalah keridhaan Allah, dan untuk dapat menggapai keridhaan Allah itu maka kita patuhi, kita taati apa saja yang ditentukan oleh Allah. Perintah-perintahnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun juga mengingatkan kepada kita, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Man radiya billahi robba, barang siapa yang ridho Allah sebagai Robnya, Allah sebagai pengatur hidupnya, Allah sebagai pemelihara hidupnya, Allah sebagai pemberi kecukupan hidupnya. Dia ridho terhadap itu semua. Wabil islami dina, dan dia juga ridho Islam sebagai aturan kehidupannya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dia juga ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Maka wajabat lahul jannah, wajib bagi orang yang demikian itu masuk ke dalam surga. Nah, indikator yang terakhir, yang kelima, yaitu kehidupan hayatan thayyibah adalah kehidupan yang selalu mendatangkan, memberikan kemanfaat bagi siapapun. Kehidupan yang selalu mendatangkan kemaslahatan. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabat, yaitu sahabat Jabir radhiyallahu an, tentang siapa manusia yang terbaik itu ya Rasulullah, khairun nas. Maka Rasulullah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat, bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Orang kalau di dalam hidupnya suka memberi manfaatan kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan manfaat bagi dirinya. Sehingga orang yang demikian itu tentu akan merasakan makna hidupnya karena bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah indikator-indikator hayatan thayyibah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, baik yang kemarin maupun yang akan datang, bisa untuk mewujudkan keadaan yang disebut dengan kehidupan hayatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.